Ketemu lagi di materi prakarya dan kewirausahaan, yaitu wirausaha produk budidaya unggas petelur kelas 12 SMA semester ganjil. Oke, stay tune terus. Ketahanan pangan adalah suatu kondisi di mana setiap individu dan rumah tangga memiliki akses secara fisik dan ekonomi terhadap pangan dalam jumlah yang cukup, aman, serta bergizi untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan seleranya untuk mendukung kehidupan yang aktif dan sehat. Oke, selanjutnya terdapat 3 pilar utama dalam ketahanan pangan, yaitu 1. Ketersediaan yang cukup, 2. Distribusi yang lancar dan merata, dan 3. Konsumsi pangan yang aman dan berkecukupan gizi bagi seluruh individu masyarakat. Oke, dari 3 pilar ketahanan pangan kita bisa lihat di sini ada mendukung pilar ketersediaan, dan yang kedua adalah mendukung pilar keterjangkauan, dan ketiga adalah mendukung pilar stabilitas. Jadi dari bagian ini kita bisa lihat pilar ketahanan pangan ada 3 bagian. Oke, pangan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi manusia untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Nutrisi yang dibutuhkan manusia terdiri atas karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Saat ini pola konsumsi pangan masyarakat sudah mulai berubah dari banyak mengkonsumsi karbohidrat beralih menjadi banyak mengkonsumsi protein dan lemak. Peningkatan pendapatan per kapita serta kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi untuk tumbuh kembang mendorong peningkatan jumlah konsumsi bahan pangan yang menjadi sumber protein dan lemak seperti ikan, telur, daging, dan susu. Indonesia adalah salah satu negara yang berpenduduk besar sehingga jumlah pangan yang dibutuhkan juga besar. Usaha pemenuhan pangan menjadi persoalan penting bagi bangsa Indonesia. Jumlah penduduk yang terus bertambah harus diikuti dengan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan bangsa Indonesia, sehingga ketahanan pangan dapat terwujud dengan sempurna. Oke, selanjutnya budidaya adalah tindakan mengelola sumber daya nabati untuk diambil hasilnya. Budidaya juga diartikan sebagai usaha memelihara tanaman dan ternak, mulai dari menyiapkan benih atau bibit sampai dipanen hasilnya. Kegiatan budidaya merupakan kegiatan untuk menghasilkan pangan secara mandiri. Budidaya ternak adalah usaha untuk mendapatkan hasil dari peternakan. Usaha budidaya ternak ditujukan untuk menghasilkan daging, susu, dan telur. Diharapkan dengan melakukan budidaya secara intensif akan dihasilkan pangan dalam jumlah yang cukup, berkualitas, dan beragam. Kita masuk dengan perencanaan usaha budidaya unggas petelur. Oke, pangan merupakan kebutuhan pokok manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan memiliki sumber daya alam dan sumber pangan yang beragam, Indonesia seharusnya dapat memenuhi kebutuhan pangannya secara berdaulat dan mandiri. Saat ini, tantangan untuk memenuhi kebutuhan pangan semakin besar. Jumlah penduduk yang terus bertambah perlu diiringi dengan usaha meningkatkan produksi pangan.
Budidaya ternak unggas menjadi salah satu usaha untuk memproduksi pangan, khususnya telur. Peluang wirausaha di bidang budidaya ternak unggas petelur sangat besar karena kebutuhan telur untuk memenuhi nutrisi masyarakat sangat tinggi. Hal ini menjadikan wirausaha di bidang budidaya ternak unggas petelur sangat menarik. Agar dapat melakukan wirausaha di bidang usaha ternak ayam petelur, maka terlebih dahulu harus mengenal teknik budidaya unggas petelur tersebut. Dalam berwirausaha, hal yang penting harus diperhatikan adalah pemasaran produk yang dihasilkan. Sebelum memulai wirausaha, terlebih dahulu kita harus memahami pemasaran produk budidaya yang akan dihasilkan. Tantangan dalam berwirausaha adalah pemasaran produk yang dihasilkan. Keberhasilan wirausaha sangat ditentukan oleh peluang pasar dari produk yang dihasilkan. Sebelum memulai wirausaha, terlebih dahulu pelajarilah produk sejenis yang sudah ada di pasar, agar produk yang dihasilkan dapat diterima oleh pasar. Buatlah hasil produk budidaya menjadi lebih baik dari produk sejenis yang sudah ada di pasaran. Oke, di dalam berwirausaha unggas petelur, kita harus mengenal jenis-jenis unggas petelur. Unggas adalah jenis hewan yang termasuk dalam kelompok burung-burungan. Berdasarkan produk yang dihasilkan, kita mengenal unggas petelur dan unggas pedaging. Tapi materi ini kita membahas tentang unggas petelur. Untuk lebih jelas, kita lihat bagian berikut ini. Oke, di sini ada unggas petelur, adalah yang dipelihara untuk menghasilkan telur. Dan yang kedua adalah unggas pedaging, adalah unggas yang dipelihara untuk menghasilkan daging. Ini sudah kita pelajari di semester-semester yang sudah lewat. Oke, sedangkan unggas petelur antara lain adalah ayam, bebek atau itik, burung punyu, dan angsa. Sini kita bisa lihat perbedaan, perbandingan di antara unggas-unggas petelur tersebut. Oke, kita perhatikan produk budidaya unggas petelur ya. Sini ada video gambar ya yang bisa kita perhatikan produk-produk yang dihasilkan di dalam budidaya unggas petelur. Budidaya ternak unggas petelur merupakan kegiatan untuk menghasilkan produk budidaya ternak berupa telur. Telur yang dihasilkan dapat langsung dikonsumsi dengan cara direbus atau digoreng. Telur juga digunakan sebagai bahan baku di dalam industri berbagai jenis makanan, kue, dan roti. Selain itu, telur bisa juga diolah menjadi produk dengan nilai jual lebih tinggi, seperti telur asin, yaitu telur itik atau bebek yang diasinkan. Oke, di dalam budidaya unggas petelur, kita menghasilkan beberapa produk, yaitu telur bebek atau itik. Selanjutnya ada telur angsa. Selanjutnya lagi ada telur ayam dan telur penyu. Oke, kita masuk ke perancangan dan kegiatan budidaya unggas petelur. Budidaya unggas petelur merupakan usaha pengelolaan sumber daya hayati berupa unggas dengan tujuan untuk dipanen hasilnya. Dalam budidaya unggas petelur dibutuhkan sarana dan peralatan. Dalam budidaya unggas petelur, pemilihan lokasi harus dilakukan sebaik mungkin. Lokasi yang sesuai untuk budidaya ayam petelur adalah jauh dari keramaian, mudah dijangkau untuk pemasaran dan bersifat menetap. Sarana dan peralatan yang dibutuhkan dalam budidaya unggas petelur terdiri atas kandang dan perlengkapan kandang, bibit, pakan, vitamin, dan obat-obatan.
Oke, yang pertama adalah kandang. Kandang adalah kebutuhan utama dalam usaha budidaya ternak unggas. Kandang berguna untuk menjaga agar unggas peliharaan tidak berkeliaran, memudahkan pemeliharaan seperti pemberian pakan dan obat-obatan, serta memudahkan pemanenan atau pengumpulan hasil peternakan. Yang kedua adalah peralatan kandang. Selain kandang, dibutuhkan juga peralatan seperti tempat makan dan minum. Kandang postal harus dilengkapi dengan tempat makan dan minum, dan harus tersedia dalam jumlah yang cukup. Tempat makan dan minum pada kandang baterai sudah menyatu dengan kandang yang dapat terbuat dari bambu. Yang ketiga adalah bibit. Bibit unggas petelur dapat diperoleh pada penyedia bibit. Misal untuk bibit ayam yang digunakan disebut DOC, Day Old Chicken, ayam umur sehari. Persyaratan bibit DOC adalah 1. Anak ayam berasal dari induk yang sehat. Yang kedua, bulu tampak halus dan penuh serta baik pertumbuhannya. Yang ketiga, tidak terdapat kecacatan pada tubuhnya. Yang keempat, anak ayam mempunyai nafsu makan yang baik. Ukuran badan normal. Dan keenam, tidak ada letakan tinja di duburnya. Yang keempat, ada pemanas kandang. Unggas termasuk ke dalam hewan berdarah dingin. Suhu tubuhnya sangat tergantung pada suhu lingkungan. Di masa awal pertumbuhan, keberadaan pemanas dalam kandang sangat diperlukan untuk mempertahankan suhu tubuhnya. Oke, yang kelima ada pakan. Pakan adalah campuran dari beberapa bahan baku pakan, baik yang sudah lengkap maupun yang masih akan dilengkapi, yang disusun secara khusus dan mengandung zat gizi yang mencukupi kebutuhan ternak untuk dapat dipergunakan sesuai dengan jenis ternaknya. Pemberian pakan ayam untuk ayam petelur merupakan kelanjutan dari pemberian pakan untuk ayam pada fase grower. Fungsi pakan pada ayam petelur adalah untuk pertumbuhan ukuran dan berat tubuh, produksi bulu dan telur, serta untuk pertahanan tubuh. Pakan unggas terdiri atas campuran bahan makanan seperti jagung kedelai dan bahan lainnya, sehingga memiliki komposisi nutrisi yang mengandung karbohidrat, serat kasar, protein, lemak, kalsium, dan fosfor agar sesuai sebagai pakan unggas. Oke, kita perhatikan di sini ada beberapa pakan unggas yang sangat efektif untuk membuat pertumbuhan dan kesehatan pada produk unggas petelur. Oke, kita masuk yang keenam, ada obat-obatan, vitamin, dan hormon pertumbuhan. Obat-obatan diberikan jika diperlukan, yaitu untuk unggas yang sakit. Obat-obatan yang diberikan harus sesuai dengan penyakit yang diderita oleh unggas. Obat juga diberikan sesuai dosis, jumlah, serta waktu yang tepat. Vitamin berfungsi untuk membantu pertumbuhan, menjaga kesehatan unggas, sedangkan hormon pertumbuhan berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan unggas. Hal yang sangat penting dalam usaha unggas petelur adalah melaksanakan program pencegahan penyakit dan pengendalian penyakit secara teratur, yaitu 1. Melaksanakan sanitasi kandang, melaksanakan pengobatan ternak sakit dengan cepat dan tepat, memberikan vaksinasi pada umur 21 hari dan diulang 4 bulan sekali, pemberian obat cacing tiap 4 bulan sekali, dan melakukan program biosecurity.
Ketujuh adalah peralatan panen. Peralatan panen diperlukan untuk mempermudah dan mempercepat panen. Samping itu, peralatan panen dapat digunakan untuk mencegah telur yang dihasilkan tidak pecah dan rusak. Peralatan panen yang paling umum adalah wadah untuk mengumpulkan telur yang telah dipanen seperti ember, baskom, atau keranjang. Oke, selanjutnya kita masuk teknik budidaya unggas petelur. Teknik budidaya unggas akan dipelajari budidaya ayam petelur. Kegiatan budidaya ayam petelur meliputi pertama, penyediaan kandang. Kandang dapat dibuat dari bahan-bahan sederhana yang penting dapat mencegah ternak keluar dan dapat melindungi diri dari hujan dan panas. Oke, selain itu, kandang juga harus bersih. Kandang yang digunakan dalam budidaya ayam petelur terdiri atas kandang koloni atau kandang postal dan kandang bateri. Mulai dari dok sampai ayam petelur berumur 6 bulan, ayam dipelihara di kandang koloni. Setelah berumur 6 bulan, ayam petelur sudah mulai menghasilkan telur dan untuk selanjutnya ayam petelur dipindahkan ke kandang bateri. Kedua, penyediaan bibit. Bibit ayam dapat dibeli pada penyedia bibit. Risiko kematian ayam petelur dapat dikurangi dengan menggunakan bibit yang sudah agak besar, yaitu bibit ayam darah. Harga ayam darah jauh lebih mahal dibandingkan ayam dok, namun ayam darah bertelur lebih cepat. Yang ketiga ada penyediaan pakan. Pakan ayam siap pakai sudah tersedia di toko-toko pakan. Pakan untuk budidaya ayam petelur bisa menggunakan pelet. Tapi untuk menghemat biaya pakan, Anda dapat membuat pakan alternatif berbahan dedak, jagung, ungkil, dan tepung tulang atau bahan pangan lainnya yang terdapat di wilayah tempat tinggalmu. Pakan ayam dibagi menjadi dua jenis, yaitu pakan untuk dog dan pakan ayam darah atau pasi grower. Yang keempat ada pemeliharaan. Kegiatan pemeliharaan unggas petelur terdiri atas pemberian pakan, minuman, dan pengendalian hama atau penyakit. Di sesi terakhir adalah pemberian pakan ayam petelur terdiri atas 3 fase, yaitu fase starter umur 0-4 minggu, dan kedua fase grower 7-20 minggu, dan ketiga fase layers 21 sampai dengan 80 minggu. Pemberian pakan dapat dilakukan 1 kali sehari. Oke, kita sudahi dulu materi hari ini sampai kita ke sesi berikutnya. Sampai jumpa.